Ya, bersyukur ya hari ini saya boleh kembali lagi berada di sini. Bersyukur juga tadi tayangan yang sangat mengharukan. Saya pikir ya, pasti kita yang yakin bahwa kita ditebus, pasti kita relate banget dengan peristiwa itu. Senang sekali boleh kembali berada di sini. Kalau dibanding dengan pengorbanan Tuhan Yesus memikul kayu salib, salib saya sangat kecil karena tinggal nyebrang gitu ya. Kecil banget salibnya, ini salibnya besar banget ya. Bersyukur Tuhan jadi juru selamat saya. Kalau nggak saya nggak sanggup kayaknya ya. Hari ini kita akan masuk di dalam perkataan yang ketiga ya. Mengapa sampai ada muncul perkataan ini tentang ibu ya, bukan tentang anak, bukan tentang bapak, kok ibu yang muncul? Dan di peristiwa 7 perkataan salib dan peristiwa itu muncul tentang ibu. Apa yang dapat kita pelajari dan kita renungkan di momen menjelang Jumat Agung dan Paskah, dan kita bersama-sama boleh mengambil pelajaran. Kita baca bersama-sama sekali lagi dalam Yohanes 19. Kita akan baca dari ayat yang ke-25. Sampai ayat ke-27 kita akan baca bersama-sama. Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. 1, 2, 3. Dan ya, 19 ayat 25 sampai 7, 1, 2, 3. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Dalam bahasa aslinya di sini ada yang perlu kita pelajari dulu ya. Di sini dikatakan ayat 26. Melihat ibunya dia berkata, "Ibu, inilah anakmu." Dalam bahasa aslinya di sini juga tadi sudah tulis ya, bahwa bukan menggunakan mother atau mom, tapi menggunakan kata women, perempuan. Dan rasanya ini cukup aneh ya. Jangankan kita dengan ibu, dengan teman saja, "Hai perempuan." Wah, itu kayaknya udah terjadi masalah besar nih ya. Kayaknya sesuatu hal terjadi. Sama istri, perempuan. Wah, kayaknya udah ada sesuatu perkara nih kayaknya ya. Apalagi sama ibu, diusir ya, "Kamu kurang ajar banget, hai perempuan," gitu. Tapi di sini Tuhan Yesus menggunakan kata perempuan. Ada banyak penafsiran. Ada yang bilang Tuhan tuh nggak tega karena melihat Maria yang sudah hancur hatinya. Tadi kita lihat di video ya. Aduh, melihat anaknya yang sudah dikandung dia dan sampai kecil sampai besar. Aduh, kasihan banget. Dia nggak tega untuk mengatakan mother untuk menambah kesedihannya. Tapi ada satu taswiran yang saya pikir lebih tepat lagi. Karena selama kehidupan Tuhan Yesus dengan Maria di Alkitab selalu menggunakan kata perempuan, wanita gitu. Ini menunjukkan bahwa tampaknya Tuhan Yesus telah melihat jauh ke depan ya. Seringkali perempuan itu menjadi suatu figur yang sangat hangat, bahkan sangat diagungkan dan sebagainya. Tuhan ingin menunjukkan bahwa Maria ini meskipun dia dipercaya sebagai seorang wanita yang mengandung dari juru selamat, tapi dia adalah seorang wanita biasa. Dia mengatakan, "Hai wanita." Artinya dia menempatkan diri, ada suatu distance di situ, ada jarak bahwa aku adalah juru selamat. Dan meskipun dia seorang wanita yang mengandung aku dengan jerih lelah, perjuangannya luar biasa ya. Saya pikir dia dari kecil membesarkan Tuhan Yesus itu bukan sesuatu yang mudah. Perkaranya beda, bukan perkaranya anaknya nakal gitu ya, turun. Perkaranya adalah dia sendiri nggak mengerti, anaknya unik banget gitu ya. Waktu misalnya di bait Allah, orang mah main gitu ya, dia diskusi gitu. Jadi pusingnya tuh beda gitu ya. Dan dia ingin menekankan bahwa kita tuh punya hubungan yang bukan sekedar ibu, tapi aku ini adalah juru selamat. Ya, jadi karena mengapa? Karena beberapa tasviran mengatakan iya nih, dalam peristiwa ini dikatakan bahwa inilah ibumu, artinya kita nih gereja harus menerima Maria sebagai bunda gitu ya. Ada aliran-aliran ke arah sana. Tapi di sini kita lihat bahwa sebenarnya Tuhan Yesus selama hidupnya pun memanggil dengan wanita. Dan di sini Tuhan menegaskan bahwa dia adalah juru selamat dan dia melihat Maria sebagai wanita, bukan sekedar wanita, sebagai seorang janda ya. Kita lihat dalam peristiwa-peristiwa kehidupan di Alkitab, seringkali Maria pergi sendiri ya, tidak ada suaminya. Dan menurut penelitian gitu, studi-studi Alkitab dikatakan bahwa
Yusuf itu mungkin sudah meninggal sejak muda gitu. Karena mungkin zaman dahulu tuh nggak kayak kita, umur 70, 80. Zaman dulu tuh 30, 40 sudah meninggal. Kalau kita kena apa sih? Penyakit berat baru meninggal di sana, infeksi aja nggak ada antibiotik ya. Seminggu langsung die gitu kan. Jadi memang zaman dulu tuh memang muda, dan Yusuf itu memang sudah nggak ada. Dan Maria ini hadir sebagai ibu, sebagai wanita, sebagai janda, dan di situ wanita itu melihat anaknya yang menderita dan mati bukan dengan cara yang biasa, dengan cara yang sangat-sangat tragis. Kita aja lihat itu sudah, waduh, terharu sekali ya. Bagaimana dengan ibunya sendiri? Dari kehilangan yang paling berat bukanlah kehilangan pacar katanya. Kehilangan paling berat adalah ibu kehilangan anak. Bayangkan anak yang dikandung, buah hati yang ditunggu-tunggu. Jangankan yang udah lahir dan jadi ini, kadang yang gagal dalam kehamilan pun udah sedihnya udah luar biasa. Ini udah bertahun-tahun, dan dengan matinya yang disiksa yang luar biasa, wah itu Maria hadir di situ. Dan di sini dikatakan Tuhan Yesus melihat Maria. Dan seperti apa yang Tuhan Yesus melihat? Apakah sekedar ibu? Tidak. Tuhan Yesus melihat seorang wanita yang dia itu begitu hancur hatinya, begitu sedih hatinya, melihat anaknya yang sedang mati. Proses kematian gitu, disiksa. Dan ini penting sekali gitu. Karena kita melihat bagaimana di situasi itu kita melihat kasih Tuhan yang begitu besar bagi umatnya. Di situ bagi ibunya, bagi Maria, dan itu juga menunjukkan betapa besar kasih Tuhan bagi umatnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Maria begitu menderita. Saya ada seorang ibu di gereja saya ya, yang sedih sekali karena dia kehilangan suami karena meninggal. Dia kehilangan anak satu-satunya karena sakit, dan dia juga dibuang oleh keluarga karena dia menjadi seorang Kristen. Jadi benar-benar sendiri, dan itulah kenapa Alkitab kadang-kadang memberikan perhatian khusus kepada janda-janda gitu. Karena memang kehidupannya tuh sangat sulit sekali. Bukan cuma kecukupan, tapi tentang relasi. Karena dia sendiri, dia sepi. Bayangin selama ini ada suami, ada anak, sekarang dia pulang gak ada siapa-siapa. Itu pun rasanya sangat sepi sekali gitu. Dan kira-kira inilah konteksnya. Mengapa Tuhan mengatakan, wanita, inilah anakmu dan inilah ibumu. Tuhan menghadapi seorang wanita yang sedang hancur hatinya, seorang wanita biasa yang dia pun bingung sekali dengan apa yang terjadi, mengapa dia mengalami suatu penderitaan yang luar biasa. Hal pertama yang sama-sama kita mau pelajari adalah satu. Di sini kita melihat bahwa dalam peristiwa ini kita bisa melihat bahwa kita memiliki Allah yang memberikan kasih yang tidak egosentris. Wah, menarik nih ya, kasih tidak egosentris. Emang ada kasih yang egosentris? Bukannya kasih itu lawan kebalikannya ego ya? Kalau orang ego nggak mungkin kasih gitu. Mana mungkin sih ada kasih yang tidak egosentris? Tapi kita bisa melihat secara tegas sekali bahwa Tuhan Yesus menunjukkan kasih, bukan menunjukkan sengaja, tapi memang Allah yang kita sembah memiliki kasih yang penuh pengorbanan gitu, yang tidak berfokus pada dirinya sendiri. Beberapa waktu lalu saya cari di internet ya, lagi searching, kemudian ada perdebatan. Tahu nggak sih, Tuhan kita tuh Tuhan yang narsis. Narsis itu artinya apa sih? Dia itu melakukan untuk dirinya sendiri gitu ya. Tuhan tuh sebenarnya egois. Masa nggak mungkin Tuhan egois? Tuhan itu menciptakan untuk kemuliaannya. Terus memanggil, suruh melayani dia, suruh menyembah dia. Terus sekarang Tuhan Yesus dihukum karena dosa yang Tuhan tetapkan sendiri. Terus Tuhan tanggung sendiri. Tuhan tuh paling narsis, pengen disembah. Tapi kita bisa melihat bahwa ini nggak pas banget. Kenapa nggak pas? Karena kita melihat Tuhan Yesus di situasi yang paling painful, Tuhan masih fokus ke yang lain. Sedangkan orang narsis tuh enggak. Zaman sekarang tuh lagi banyak istilah narsis ya. Pernah dengar Bapak Ibu istilah narsis? Sampai saya tuh pusing ya.
Saya rasa papa mamanya biasa aja, tapi anaknya kenapa bilang papa mamanya narsis ya? Jadi segala sesuatu di narsisin. Nah, itu mah biasa aja gitu ya. Narsis itu berfokus pada diri sendiri. Apalagi di situasi sulit. Namanya orang egosentris, apalagi situasi sulit, nggak mungkin tuh mikirin orang lain. Jadi mau tahu ini orang penuh kasih, tidak memikirkan dirinya sendiri, jangan di situasi yang mudah-mudah. Coba pergi ke tempat yang sulit, di pergumulan gitu ya. Jangan di pelayanan, biasanya pelayanan harian, di pelayanan Natal yang berderet gitu ya. Yang sangat pusing, yang sangat penuh banget. Nah, itu baru ketemu deh ya, ada nggak sisi egosentrisnya. Dan kita melihat kasih Allah tuh nggak egosentris loh. Di situasi yang paling painful, dia udahlah geslir lah orang lah gitu ya. Udah ini tanggung dosa juga dosa orang gitu ya. Udahlah fokus sendiri. Tidak, tapi dia bisa fokus kepada melihat ibunya loh. Masih mungkin matanya udah hancur gitu ya. Masih sempat melihat ibunya yang menderita. Udah nggak fokus lagi. Dirinya memang menderita, dia haus, dia sakit, dia tersiksa, tenaganya habis, tapi dia masih melihat yang lain. Allah kita bukanlah Allah yang self-centered. Kalau kita mempertanyakan, Tuhan kok egois ya? Rasanya jalan hidup saya kok seperti Tuhan atur segitu egoisnya demi kepentingan Tuhan? No. Di salib kita melihat kita bukan memiliki Allah yang seperti itu. Dia memperhatikan apa yang kita butuhkan. Bukan saja keselamatan, tapi kefragilan kita, kerapuhan kita, kesedihan kita, Tuhan pun memperhatikan. Kita ya, aduh kalau kita sakit boro-boro pikirin orang lain, betul nggak? Kita sendiri udah sakit gitu. Zaman sekarang tuh ya, saya sampai lupa ininya. Oh udah, sampai lupa. Nextnya ya, kita tuh seringkali fokus ke diri. Rasanya udahlah, kita mah korban lah ya. Kita mah udahlah orang tuh egois. Akhirnya kita berjuang untuk menjadi egois. Inilah cara dunia. Kita nanti kalau misalnya diperalat, kalau kita nggak menjaga batasan, orang seenaknya sama kita. Tapi kita bisa melihat Tuhan sebagai teladan, ya. Dia menunjukkan kasih dan perhatian kepada orang lain. Bukan saya menderita, orang perhatikan saya. Seringkali justru ketika kita menderita dan orang perhatikan saya, penderitaan itu semakin besar. Tapi ketika kita belajar dalam penderitaan, aku belajar menaruh harapan pada Tuhan, dan aku melihat ke yang lain, justru penderitaan itu semakin ringan, saudara. Seringkali dalam hidup, seberapa sering sih kita adu-adu nasib? Nasib diadu ya. Ah baru segitu, tahu nggak gua tuh dari dulu ya. Alah baru segitu gua, pak adu-adu nasib ya. Bukan memperhatikan, care dengan apa yang orang perlukan, kita jadi adu-adu nasib. Nah, oh next. Salah ya. Nah, di tengah dunia yang semakin membangun tembok batasan ke dalam, kita perlu belajar memperluas hati keluar. Nah, ini sering. Hidup tuh memang dunia itu egois. Itulah kenapa orang bilang dunia itu butuh kasih. Memang dunia itu egois. Tapi apakah kita akan hidup dengan cara dunia yang sama-sama ya udah bangun tembok aja lah, batasan ke dalam, gimana mau jadi berkat gitu? Karena kita membangun tembok batasan ke dalam, kita perlu belajar memperluas hati keluar. Ya tentu saja kita perlu berhikmat ya. Bukan juga akhirnya kita terus sampai akhirnya kita habis energi mendahulukan orang lain sampai kita pun akhirnya nggak sehat. Tapi kadang kuncinya tuh kita perlu belajar untuk meruntuhkan tembok-tembok yang kita bilang melindungi diri kita. Tapi kita perlu memperluas hati keluar untuk menerima dan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, seringkali kita kekurangan hal itu. Termasuk di tengah keluarga mungkin ya. Udahlah batasan lah. Udahlah di pekerjaan geslier lah. Sampai kita akhirnya lupa kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dan menjadi berkat. Kita lupa dengan situasi yang sulit sampai kita lupa lagi kita perlu beriman kepada Tuhan yang dapat memampukan kita. Kita jadi ikut cara dunia, ya udah bangun batasan. Padahal lupa bahwa kita pun perlu belajar memperluas hati keluar. Marilah kita belajar dari Tuhan yang menjadi teladan hidup kita.
yang menunjukkan kasih yang tidak egois, belajar, ya, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Termasuk dalam pelayanan ya, pelayanan juga sering jadi kayak gitu kita. Kadang, contohnya ya, kita akhirnya fokus, aku nih paling susah nih, aku nih paling berat nih. Sampai akhirnya kita lupa memperhatikan yang penting dan orang lain. Contoh yang jelas di Alkitab adalah Marta. Ya, Marta, udahlah kamu tuh nggak tahu aku tuh capek, aku tuh lelah, sampai dia nggak peduli lagi dengan Maria yang memang butuh mendengar firman Tuhan. Akhirnya kita fokus dengan aku capek, aku menderita, sehingga kita lupa bahwa kita Tuhan panggil untuk mengasihi. Kita buka 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15. Saya bacakan ya. 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ini adalah firman Tuhan yang perlu kita pegang, percayai, dan amini. Hidup kita tidak dikuasai dengan kasih orang lain. Kita merasa hidup saya baru berharga kalau orang mengasihi saya. Saya baru semangat ketika orang mengasihi saya. Saya baru bisa aktif ketika dia menghargai saya. Hidup kita dikuasai oleh kasih Tuhan. Itu yang penting sekali di sini. Dan kita melihat ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, melihat siapa sih yang ada di situ? Wanita-wanita yang lemah, ya, Maria, seorang janda, dan Yohanes yang dia nggak seberani, seimpulsif Petrus. Tapi Tuhan melihat di situ, bahkan Yohanes menulis bahwa aku yang dikasihi, bukan aku yang mengasihi, sehingga aku bisa turut Tuhan Yesus sampai di bawah kayu salib. Dia benar-benar sadar apa yang menggerakkannya adalah kasih. Sejauh kita menyadari kasih Allah, semakin kita tergerak untuk hidup yang mengasihi Allah. Kita mengasihi ya, susah. Saya bilang juga, Tuhan Yesus salibnya besar, saya salib ini aja udah termasuk salib gitu ya, jalan gitu ya, kecil gitu ya. Tapi yang membuat menjadi bensin kita tuh apa sih? Menjadi bensin kita di sini dikatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai. Setiap orang yang menerima kasih Tuhan tidak mungkin tidak dikuasai oleh kasih Tuhan. Itu yang menggerakkan kita untuk hidup bagi Allah, untuk menyenangkan, untuk berani meruntuhkan tembok kita dan memperluas hati kita. Di tengah situasi yang paling painful dalam hidup kita, kita masih bisa memancarkan kasih Tuhan. Sebab apa? Kasih Tuhan yang menguasai kita. Seringkali di dunia nggak ada harapan seperti ini. Dunia adalah ya udahlah, kita berjuanglah ya, ayolah moralitas lah, baik-baik lah hidupnya. Tapi kita ada sesuatu kuasa, yaitu kuasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Itu yang memampukan kita. Seberapa kita dalam kondisi painful, seberapa kita dalam kondisi yang berat, yang sulit, jangan lupa kita memandang kasih Tuhan, sebab itu kasih yang menggerakkan kita. Seringkali dalam kehidupan kita patah semangat, bukan? Lihat orang lah patah semangat, dalam pelayanan patah semangat, dalam keluarga patah semangat, sampai akhirnya kita hidup bukan berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan prinsip dunia. Ayo bangun batasan gitu. Nggak seimbang ya. Kita perlu memegang prinsip firman Tuhan. Tuhan, kiranya kasih Tuhan yang menguasai aku, supaya aku boleh hidup menjadi berkat, even di tengah painful. Ya. Yang kedua, kita melihat kasih Tuhan yang menginspirasi, bukan saja menjadi teladan, menginspirasi kita, bahkan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Dan kedua adalah kasih yang membumi. Nah, ini juga menarik ya, kasih yang membumi. Salah satu pergumulan saya adalah bagaimana sih supaya saya tuh bisa lebih mendarat gitu ya. Kadang kalau saya ngobrol sama orang, naon sih, ngomong naon sih, teu ngarti gitu kan.
Saya bagaimana harus mendarat dan membumi dan menjawab kebutuhan mereka. Dan Tuhan Yesus di sini luar biasa loh. Bukan saja mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan dosa, tapi dia address, dia melihat kebutuhan manusia, yaitu seorang wanita, seorang janda yang kehilangan anaknya yang begitu sedih sekali, dan sekarang bingung saya mau sama siapa. Dan Tuhan bukan udahlah kamu udah beres ya jadi ibu, udah aku beres ya, udah pinjem jasa kamu, udah gitu saya meninggal, bye bye. Enggak ya. Tapi dia melihat ibu yang merasa ditinggal, dan akhirnya dia katakan kepada muridnya, ini loh anakmu. Inilah tanggung jawab dia sebagai anak pertama. Tuhan Yesus adalah anak pertama, gitu. Dia tetap melakukan kewajibannya, tanggung jawabnya. Ketika anak-anak yang lain tidak ada, meskipun nanti di firman Tuhan kita melihat bahwa saudara-saudara Yesus pun akhirnya turut menjadi orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Tapi saat itu mungkin saudara-saudara berpikir, apa sih ini gila banget ya, kakak yang bukan beda ayah ya, karena memang bukan dari ayahnya. Ini kakaknya tuh aneh banget gitu. Akhirnya mereka nggak ikut, hanya Maria aja gitu. Sudah out of mind kayaknya gitu ya. Tapi ingat, kita memiliki kasih Allah yang bukan saja tentang hal-hal spiritual, tentang hal dosa, tapi hal jasmani pun Tuhan perhatikan loh. Itulah mengapa kita jangan pernah ragu untuk berdoa untuk hal jasmani kepada Tuhan. Bukan saja berdoa tentang hal pelayanan, bukan saja berdoa untuk pertumbuhan iman, tapi juga hal-hal jasmani kebutuhan kita. Di tengah kesepian, kesedihan kita pun perlu berdoa kepada Tuhan. Ini juga menjadi satu teladan bagi kita loh, kasih Tuhan, kasih yang membumi. Seringkali gereja kita ya sebagai pelayan, seringkali kasihnya tuh nggak membumi ya. Kita lupa bahwa ya udah dalam pelayanan, kegiatan-kegiatan, agenda-agenda gereja. Tapi sebenarnya kebutuhan manusia yang seperti ini loh, yang kita perlu address. Ibu yang sendiri, ibu yang sepi, anak yang ditinggalkan, anak yang berjuang. Kasih yang membumi. Bukan sekedar kasih yang, oh ya kita harus mau nyembah Tuhan, menyembah Allah. Tuhan pun turun ke bumi, kita pun perlu memiliki kasih yang membumi. Urusan kecil lah. Urusan besar adalah pelayanan yang luar biasa. Urusan besar adalah pelayanan yang wow, megah, yang maju. Tapi di tengah pelayanan Tuhan yang puncaknya, Tuhan tuh tetap mengadres seorang ibu yang sedang menderita. Wah, ini bagus sekali ya. Saya juga kadang berpikir ya, perlu ambil waktu, kemudian perlu ingat loh, bahwa kita tuh melayani Tuhan adalah melayani manusia yang Tuhan tempatkan. Dan manusia itu punya banyak sekali kebutuhan yang bukan saja spiritual, tetapi hal-hal yang dalam kesulitan gitu, yang kita pun perlu address hal-hal tersebut. Dan Tuhan melakukan hal itu kepada Maria. Nah, ini ya. Salah. Oke. Nah, di situ juga Tuhan memberikan contoh pada kita bahwa orang percaya dipanggil untuk memberikan hormat kepada orang tua pada porsi yang sesuai. Banyak saya dengar orang-orang tuh menolak, udahlah jangan jadi Kristen, nanti kamu gak hormat lagi sama orang tua, nanti lupa sama orang tua. Itu sering menjadi alasan. Padahal kalau kita lihat di sini, Tuhan sekali lagi tidak hormat pada Maria sebagai ibunya gitu. Dia menghormati, dia menempatkan Maria di posisi yang pas, bukan sebagai waduh ibu nih harus nih, karena ini adalah sesuatu yang paling diagung-agungkan. Enggak. Dia tahu posisi dia sebagai juru selamat dan Maria adalah seorang wanita biasa, tapi dia juga sebagai orang tua. Dan kita dipanggil untuk memberikan hormat yang pas dengan orang tua. Bagaimana dengan kehidupan kita dalam pelayanan? Ini sekali lagi jadi cerminan ya. Seringkali kasih yang membumi itu
Bukan kasih dalam pelayanan-pelayanan yang, wah ini pekerjaan Tuhan loh, saya harus menunjukkan kasih yang besar dalam pekerjaan Tuhan. Kasih yang membumi dalam relasi keluarga, ya, pertemanan, di mana kita berada. Ada nggak sih kasih yang membumi? Atau kita baru kerasa kasihnya tuh dalam pelayanan, ya, dalam tugas-tugas, dalam kesibukan-kesibukan gerejawi, tapi kasih kita tuh tidak membumi di mana kita berada. Ya, bagaimana kita di rumah, ya, bagaimana kita dengan teman-teman kita di tempat pekerjaan. Ada nggak sih kasih seperti itu? Khususnya yang utama adalah dimulai dari keluarga, lingkungan yang terkecil sekali. Kita perlu belajar hal itu. Seringkali banyak kasus, ya, saya dengar, wah, punya ide-ide atau hal-hal yang luar biasa untuk pekerjaan Tuhan. Kasih yang surgawi gitu, ya. Ke Tuhan lah, saya mau melayani Tuhan dan lain sebagainya. Tapi lupa, kasih itu perlu membumi orang-orang yang kamu hadapi setiap hari. Gimana loh kasihnya? Bukan kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, dimulai dari keluarga gitu. Keluarga tuh udah. Dan ini kalau kita ngomongin tentang ini, tentu saja bukan orang tua ke anak, tapi anak juga ke orang tua. Memang pergumulan, saudara. Dulu saya pikir mengasihi orang tua tuh gampang, mudah, ya. Tapi ketika saya masuk dalam ruang-ruang konsultasi, akhirnya terbuka bahwa keluarga itu adalah seringkali nggak ideal gitu. Bahkan di Alkitab pun kita ketemu betapa banyak keluarga yang nggak ideal. Waduh, orang tuanya seenaknya, dalam tanda kutip gitu, ya. Anak pun seenaknya kepada orang tua. Saya tuh ada kasus, ya. Bayangkan bagaimana seorang tua umur 70 tahun di rumahnya sendiri sampai takut kalau anaknya pulang. Ini mah orang mah biasanya anak pulang, anak takut orang tua pulang. Ini orang tua takut anak pulang. Waduh, ini udah kebalik-balik dunia ini memang, ya. Aduh, memang dunia itu nggak ideal gitu, ya. Memang nama juga dunia yang jatuh dalam dosa gitu. Tapi kita dipanggil tetap untuk menempatkan orang tua dengan tetap hormat gitu. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Bukan kelebihan, bukan kekurangan, tapi hormat, ya. Apalagi di budaya Chinese, ya. Seringkali Chinese, apalagi Chinese yang totok gitu, ya. Oh, pokoknya kepala keluarga tuh kakek, selama kakek masih ada itu kepala keluarga gitu, ya. Pokoknya nurut aja. Tuhan menempatkan di posisi yang tepat. Even Maria adalah ibu, tapi dia tahu, aku punya tanggung jawab sebagai juru selamat, orang yang Tuhan panggil, kehendak Tuhan, dia lakukan dengan tepat. Kita baca, ya, salah satunya karena berkaitan dengan ibu, ini anakmu, ya, dan ini ibumu. Kita baca dalam sebentar. Ya, Lukas, ya, dalam Lukas 14 ayat 26. Ya, di situ ada baca, ya. Lukas 14 ayat 26, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya. Di sini Tuhan bukan belajar, bukannya maksudnya ayo benci, enggak, ya. Maksudnya di sini adalah kita perlu menempatkan keluarga, apakah ayah ibu kita atau anak kita, even pasangan kita, di posisi yang tidak lebih daripada Tuhan menempati hati kita. Kita love them less gitu, mengasihi mereka lebih rendah dibanding aku mengasihi Tuhan. Seakan-akan seperti benci, padahal aku nggak benci. Tapi karena aku mengasihi Tuhan, mau hidup untuk menjalankan kehendak Tuhan dalam hidup, seakan-akan aku benci. Nah, ini yang perlu kita lakukan dalam hidup, menempatkan diri dengan pas. Memperlakukan orang tua, memperlakukan anak, memperlakukan pasangan. Berapa sering sih isu-isu keluarga ini memang penting, tapi akhirnya isu keluarga
menjadi penghalang kita untuk mengikut Tuhan. Ya, satu sisi orang tua perlu rela dengan tegas mendidik anak karena aku mau supaya mereka taat sama Tuhan. Anak perlu belajar, aku perlu menghormati, tapi aku juga bertanggung jawab kepada Tuhan, gitu ya. Ini adalah posisi yang pas dan Tuhan di dalam perkataannya menunjukkan hal itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, kasih keluarga rohani. Ini jadi pelajaran kita ya. Ketika Tuhan mempercayakan Maria bukan kepada adik-adiknya, ada Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas gitu. Karena mereka pun pada saat itu belum percaya, meninggalkan, ya. Tapi Tuhan mempercayakan kepada Yohanes, murid yang dikasihinya. Seringkali tanggung jawab gereja tuh nggak mudah ya, terutama ketika menghadapi orang-orang seperti ini ya. Kita perlu bergerak. Tadi ibu yang saya ceritakan itu seorang diri, kemudian ya dengan keterbatasan uang dan lain sebagainya, akhirnya kita di gereja tuh menjadikan dia sama-sama ibu. Karena bukan sekedar kebutuhan materi ya. Saat-saat sulit tuh misalnya ketika Natal ya, ketika liburan, ketika kumpul keluarga, itu benar-benar sepi dan Tuhan tidak hanya nih kebutuhan tolong, tapi Tuhan katakan ini ibumu, perlu relasi gitu. Dan Tuhan Yesus memberikan Maria bukan saja seorang anak yang menggantikan, tetapi juga dia memberikan seorang anak yang Tuhan kasih yang memang boleh hidup mendampingi secara rohani, spiritual. Dan itu menjadi panggilan kita. Saya rasa gak mudah ya, waktu teman saya meninggal ya, dan akhirnya tinggal si ibu ini, keluarganya bilang, Stephen, titip ya. Waduh, itu kayaknya berat banget ya. Urus mami satu aja udah tantangan ya. Ini urus mami orang lain. Aduh. Tapi memang begitu, kita perlu mengambil langkah sebagai keluarga rohani. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama loh. Karena seringkali yang dibutuhkan tuh bukan hanya materi, tapi hubungan. Dan bersyukur banget Tuhan Yesus, seorang yang Tuhan yang luar biasa. Perjalanannya Maria udah beres, berperan sebagai ibu, dan Tuhan berikan nih, kamu udah beres jadi ibu aku, sekarang aku berikan nih ibu untuk Yohanes gitu. Dan akhirnya dia boleh terus hidup, bukan akhirnya udah beres melayani, udah ya bye-bye ya. Tapi Tuhan tetap memperhatikan. Nah, ini juga menjadi hal yang perlu kita perhatikan dalam kita boleh menangani orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan. Kemarin saya ada seorang yang datang konsultasi sama saya. Kemudian dia cerita, aku tuh udah 10 tahun gak ke gereja. Loh, kenapa 10 tahun gak ke gereja? Ya, aku tuh pusing lah ya. Kayaknya tuh dulu tuh aku aktivis gitu. Tapi kayaknya waktu aku menghadapi masalah, ya udahlah, bye-bye aja. Kayaknya aku cuman perlu kalau ada sebagai aktivis aja. Nah, dia ngomong seperti itu. Tentu saja dia harus belajar ya, belajar untuk memandang kepada Tuhan, bergumul. Tapi ini menjadi cerminan kita sebagai orang-orang di gereja, bahwa tampaknya kita pun perlu memperhatikan mereka, bukan saja dalam pelayanan, tapi juga dalam pergumulan. Sama seperti Maria ya. Maria yang udah beres sebagai ibu, menjalankan perannya. Sekarang ya udah bye-bye, enggak. Tuhan Yesus bilang, udah sekarang Maria, kamu ada anak, yaitu Yohanes. Dan silakan lanjutkan hidup. Luar biasa sekali kita memiliki Allah yang begitu menunjukkan kasih yang besar. Bukan saja sebagai teladan bagaimana kita melayani, bukan saja teladan bagaimana kita hidup, tapi kita perlu sadar, kita adalah umat Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan dengan begitu besar. Menjelang kita masuk Jumat Agung dan Paskah, biarlah ini menjadi perenungan kita. Betapa kita memiliki Allah yang begitu besar kasih-Nya. Ada satu lagu yang sangat bagus mengatakan, bahkan 1000 tinta pun sampai habis tidak dapat melukiskan besar kasih Allah. Begitu banyak air di samudra tidak dapat melukiskan besarnya, mencukupi besarnya kasih Allah. Kita adalah orang-orang yang dikasih. Biarlah kasih Allah
yang kita lihat dari peristiwa yang tampaknya sederhana, tapi menunjukkan betapa besar kasih Allah dan begitu tulus, begitu murni yang mengasihi kita. Dan biarlah kasih itu yang menguasai kita untuk kita boleh hidup bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan pujian Karya Terbesar. Biarlah kita boleh bersyukur Tuhan telah melakukan karya yang sungguh indah, mengasihi kita, suatu karya yang tidak pernah dapat kita lupakan, tidak dapat pernah tergantikan, keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup. Bersyukur Tuhan. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam kehidupan kami, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang tiada hentinya kami kagum akan pekerjaan-Mu Tuhan, akan kasih-Mu yang begitu luas, begitu murni, begitu tulus. Bahkan di tengah penderitaan-Mu, Engkau memperhatikan, menunjukkan betapa besar kasih-Mu, bahkan untuk hal-hal kecil. Begitu juga Engkau memperhatikan kehidupan kami Tuhan. Engkau adalah Allah yang menyelamatkan kami, memelihara kami, tapi Engkau juga adalah juru selamat yang terus menyertai kehidupan kami. Biarlah hati kami tidak menjadi tawar, tapi kami boleh memandang Engkau, kasih Tuhan, yang menjadi semangat kami, yang menguasai kehidupan kami, untuk kami boleh bergerak dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu, setiap pelajaran-pelajaran yang boleh kami renungkan, biarlah boleh terus berbicara dan boleh memperlengkapi dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.